Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka, program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktik saya selama 6 bulan terakhir dengan judul Sistem Informasi Pendataan Penduduk Berbasis Web pada Desa Riampiang. Baiklah, marilah kita langsung masuk kepada pembahasannya. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Pendataan penduduk merupakan kegiatan penghitungan jumlah penduduk di seluruh atau sebagian suatu wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan karakteristik pokok semua penduduk dan rumah tangga. Jika ditinjau dari aspek kependudukan, fungsi dari pendataan penduduk adalah untuk mengetahui jumlah penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, tingkat kelahiran, tingkat kematian, penduduk pindah, dan penduduk masuk. Tujuan kerja praktik. Tujuan dari pembuatan sistem informasi pendataan penduduk ini adalah mampu mengelola data penduduk dengan baik, sistematis dan terstruktur, dengan tampilan yang mudah digunakan sehingga memudahkan bagi admin penggunanya dalam mendata, mengelola data, update data dengan efektif dan efisien. Manfaat kerja praktik diharapkan bermanfaat dan memudahkan kasih pemerintahan dalam mendata, mengelola data, update data kependudukan sehingga data kependudukan dapat terdata secara sistematis. Batasan kerja praktik ini adalah pada area pengaksesan sistem ini hanya digunakan pada Desa Riampiang. Sistem pendataan penduduk ini hanya bisa dikelola oleh admin dan kasih pemerintahan. Sistem pendataan penduduk dibuat hanya membahas tentang pendataan penduduk. Data kependudukan diambil dari data penduduk Desa Riampiang oleh bagian kasih pemerintahan Desa Riampiang. Identitas kerja praktik ini seperti gambar yang tertera di sini. Waktu pelaksanaan kerja praktik yaitu pada hari Rabu 21 Oktober 2020. Lokasi kerja praktik yaitu pada kantor Desa Riampiang, Jalan Lintas Selatan, kilometer 71, Kecamatan Wonotulu, Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi tempat pelaksanaan kerja praktik yaitu pada kantor Desa Riampiang, terdiri dari 20 staf kepengurusan. Di antaranya adalah Kades atau Kepala Desa, Sekdes atau Sekretaris Desa, Kasih, Kaur, Kadus, dan RT. Sistematika kerja praktik seperti gambar di sini. Landasan teori di sini mencakup pada pengertian sistem, pengertian informasi, pengertian penduduk, pengertian database, pengertian SWOT, pengertian UML atau Unified Modeling Language, waterfall, interaksi manusia dan komputer, pengertian web, pengertian HTML, pengertian PHP, pengertian MySQL, pengertian ERD, pengertian DFD, pengertian black box testing, yang semuanya mencakup dari semua yang akan masuk dalam pembahasan dari kerja praktik saya ini dan menunjang dari pengerjaan dari kerja praktik saya ini. Bab 3, gambaran umum perusahaan. Sebelum terbentuknya Desa Riampiang, Riampiang merupakan desa atau dusun bagian dari Desa Nangasmangut. Berikutnya pada tanggal 26 April 2011, Riampiang menjadi sebuah desa dengan nama Desa Riampiang sesuai dengan Perda Kabupaten Kapuasulu nomor 4 tahun 2009 tentang pembentukan desa dan dusun di Kabupaten Kapuasulu pada tahun 2009. Menurut sejarah, yang membuat silsilah nama Riampiang adalah berasal dari nama sebuah sungai kecil yang terletak di tengah desa dan bermuara di lubuk yang sangat besar di Sungai Kelibang. Rancangan prosedur sistem yang berjalan use case sebelumnya yang sedang berjalan saat ini menggunakan 5 use case yang mana pengerjaannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini juga flowchartnya juga terdapat di sini. Analisis yang sedang berjalan juga menggunakan analisis SWOT, analisis masalah, analisis kekurangan sistem yang berjalan, analisis kontrol, analisis kebutuhan sistem, permasalahan yang dihadapi, dan alternatif pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi yaitu pendataan penduduk masih dilakukan secara manual. Kemudian yang selanjutnya itu membutuhkan waktu yang lama untuk mencari data penduduk. Yang selanjutnya pembuatan surat keterangan kelahiran, kematian, dan seterusnya. Status penduduk masih manual semuanya. Laporan masih menggunakan buku induk. Dan yang terakhir yaitu sistem yang berjalan saat ini belum efektif sehingga sering terjadi ketidakakuratan data. Alternatif pemecahan masalah. Di sini dapat saya simpulkan sebagai peneliti yang bekerja di sana kerja praktek, yaitu yang pertama yaitu merancang sebuah sistem yang terkomputerisasi tentunya agar pengolahan data penduduk dapat dimonitoring
Kedua, membuat sebuah sistem pengolahan data penduduk agar pencarian data penduduk akan lebih cepat. Kita masuk kepada bab 4, yaitu analisis dan rancangan sistem. Yang pertama, use case. Use case yang diusulkan di sini, peneliti mengusulkan untuk menggunakan 2 use case saja di sini, yaitu admin yang berkuasa penuh pada sistem tersebut dan melaporkan langsung kepada kepala desa. Aktiviti diragam yang diusulkan seperti gambar yang tertera di atas. Flowchart yang diusulkan seperti gambar yang tertera di atas. Diagram konteks juga di sini. Data flow diagram level 1, data flow diagram level 2, data penduduk datang, data penduduk meninggal, data penduduk lahir, data penduduk pindah, data penduduk tetap, dan masuk kepada ERD. Di sini tertera di sini untuk pindahnya. Relasi tabel seperti gambar yang samping. Mari kita masuk ke pembahasan programnya. Ya. Sini kita masuk pengguna. Oke, ini tampilan website yang telah kita buat, yaitu ada beranda, ada data master berisi tentang masuk semuanya pada data sini ya. Kemudian data penduduk. Oke, di sini kita menginputkan seluruh data penduduk sehingga akan dapat kita set nanti jika kita telah masukkan data-data penduduk di sini. Di sini saya mempunyai data penduduk yang bernama Sudirman, Pak Sudirman ini, negara Indonesia, simpannya. Oke, maka data Sudirman telah masuk tadi sini. Oke, penduduk tetap ya. Oke, kemudian kita lakukan masuk ke set penduduk ya. Kita mesetkan set penduduk tetap dulu ya. Oke, di sini ada asnah. Kita coba hapus asnah dulu. Oke, asnah terhapus. Kita mungkin bisa ngesetnya lagi ya. Kita set lagi. Di sini ada banyak. Ada Rahmawati, ada asnah misalnya. Kita set juga penduduk tetap ini asnah. Set lagi. Data berhasil disimpan. Oke, coba kita set lagi dengan nama yang sama ya. Maka di sini tidak tersimpan dan menimbulkan sebuah nama. Nick sudah ada di daftar penduduk tetap ya. Begitu. Data pindah juga sama halnya, kita tidak perlu mengulangi lagi ya. Kemudian data penduduk datang juga sama halnya, kita ngeset juga di sini. Penduduk lahir juga sama ya, semua ya, penduduk lahir ya. Nah, kita mencoba masuk ke menu laporan. Kita contohkan saja satu saja ya, penduduk tetap. Kita coba laporan di penduduk tetap ya. Oke, open. Sebentar mungkin. Nih di sini sudah ada tampil data penduduk tetap, tinggal bisa didata langsung sehingga data tersebut tidak bisa sama dan bisa diproses secara cepat, ringkas, dan lebih akurat dan efisien. Maka itu adalah tujuan dari pembuatan aplikasi ini. Kita masuk kepada bab terakhir, yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dari observasi yang dilakukan penulis pada sistem informasi pendataan penduduk kantor desa Riampiang, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Proses pendataan penduduk yang sedang berjalan saat ini pada kantor kepala desa Riampiang masih berjalan secara semi ke komputerisasi, yaitu kadang menggunakan komputer, kadang juga tidak, dan ya lebih menggunakan pencatatan di buku manual gitu ya. Kemudian yang kedua, sistem yang berjalan saat ini belum mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan ya. Jadi belum memuaskan sistem yang berjalan saat ini. Saran, perlu diadakannya pelatihan pada pengguna user yang akan menggunakan sistem tersebut sebagai administrator agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Diperlukan backup dan update data secara berkala dan perawatan untuk menghindari terjadinya kehilangan, kerusakan, dan menghindari data lama yang belum diperbaharui agar kinerja sistem berjalan dengan baik sesuai harapan. Kemudian yang ketiga, sistem informasi penduduk yang diusulkan dirancang untuk kantor kepala desa Riampiang untuk kedepannya dapat dikembangkan untuk wilayah kecamatan Kabupaten Kapuasulu. Oke, terima kasih. Inilah hasil dari laporan kerja praktik saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.